Kebesaran Allah dizahirkan apabila jenazah Allahyarham Ustaz Idris Abdul Talib yang terlibat dalam nahas pesawat jenis Beechcraft 390 Premier 1 terhempas di Elmina dekat Shah Alam, Selangor pada Khamis lalu tidak hangus terbakar. Saya pribadi atas nama warga Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas kecelakaan yang menimpa pesawat pribadi yang mengakibatkan korban 10 orang meninggal. Mudah-mudahan korban-korban itu mendapatkan ampunan dan segala dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Jangan lupa kita tetap bahagia sahabat, karena bahagia itu sederhana. Di video kali ini sahabat, saya tidak sendiri, ditemani dengan kawan jiran saya Pak Tadi. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Nah, sebelumnya sahabat, baru-baru ini telah terjadi eksiden jatuhnya pesawat pribadi di Malaysia, tepatnya di Jalan Tol Elmina Selangor sahabat. Jadi saya bersama dengan Pak Tadi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita di atas meninggalnya korban semua kecelakaan atau eksiden pesawat yang menewaskan 10 orang. Semoga arwah-arwahnya husnul khotimah dan mendapatkan tempat surga yang indah di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi atas nama warga Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas kecelakaan yang menimpa pesawat pribadi yang mengakibatkan korban 10 orang meninggal. Mudah-mudahan korban-korban itu mendapatkan ampunan dan segala dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Amin 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 amin. Nah sahabat, salah satu korban kecelakaan pesawat ini sahabat, ada satu jenazah yang membuat kami semua ini terharu, bahwa di antara salah satunya ini juga ada seorang ustadz sahabat, seorang ustadz, dan beliau telah hafiz Al-Quran, khatam kalau di sini ya, khatam Al-Quran. Dan tahu Pak Tadi, jadi jasad-jasad yang lain ini kan hangus ya, jasad-jasad yang lain ini kan hangus. Nah di antara salah satu ini ada satu jasad yang utuh Pak Tadi. Jadi jasadnya ini hanya bajunya saja yang ini ya, yang terbakar ya, hanya bajunya yang terbakar, tapi untuk kaos singlet dalam kemudian seluarnya ini masih utuh. Nah beliau ini adalah seorang ustadz dan hafiz Al-Quran Pak Tadi. Nah seperti apa sahabat videonya? Mari kita lihat bersama. Semoga dari video ini kita bisa mengambil hikmah terbaiknya sahabat. Kebesaran Allah dizahirkan apabila jenazah Allahyarham Ustaz Idris Abdul Talib yang terlibat dalam nahas pesawat jenis Beechcraft 390 Premier 1 terhempas di Elmina dekat Shah Alam, Selangor pada Khamis lalu tidak hangus terbakar. Perkara tersebut dimaklumkan oleh ahli keluarganya semasa mengendalikan jasad almarhum. Menerusi perkongsian di media sosial, salah seorang ahli keluarga almarhum yang juga merupakan ahli Parlimen Rantau Panjang, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, tragedi yang berlaku itu hanya membakar sedikit dari pakaiannya sahaja. Almarhum Ustaz Idris juga adalah merupakan seorang hafiz Al-Quran. Mungkin itulah sebabnya almarhum diberi keistimewaan oleh Allah sehingga jasadnya dijaga. Masya Allah, tadi hanya apa Pak? Hanya pakaiannya saja. Hanya pakaiannya saja yang terbakar ya. Jadi jasadnya masih utuh ya. Iya. Masya Allah ya Pak. Jadi itulah Allah telah sangat menyayangi beliau ya. Mujizat Allah yang telah diberikan kepada hamba. Seorang hambanya yang seorang ustadz tadi dan hafiz Al-Quran tadi ya. Dan sedekahnya yang sangat. Oke, kita lanjut sahabat. Dengan sempurna sekali. Baju singlet yang dipakai almarhum masih menekap pada badan, hanya kemejanya yang terbakar, malah masih ada sebahagian kemeja pada bahagian tangan almarhum. Begitu juga seluar yang dipakai almarhum masih lagi berkeadaan baik. Dalam pada itu, isteri almarhum juga memaklumkan bahawa hanya sebahagian kecil dari rambut almarhum yang terbakar,
manakala yang lainnya berada di dalam keadaan sempurna. Kita dapat dia dalam keadaan sangat sempurna, dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, semuanya lengkap. Dia termasuk dari golongan yang dipelihara oleh Allah, kata isteri almarhum. Jadi bisa kita dengar bersama sahabat, jadi hanya sebagian rambutnya aja Pak ya. Sebagian rambutnya aja yang sedikit terbakar, yang lainnya itu semua utuh ya jasadnya ya. Semua jasadnya, ya. Bahkan pakaiannya termasuk apa? Kaos singletnya, kaos singletnya dan celananya ya tuh. Nah, celana. Jadi kalau di sini seluar itu seluar panjang, kalau di sini namanya celana sahabat. Itu masih utuh ya. Iya, iya. Masya Allah ya Pak ya. Sangat kena patah. Kalau lembut bijak je orang. Jadi kita duduk daripada semasa ke semasa pun kena baik lah. kena baik. Kita dakwah insya-Allah kita dakwah. Jangan kita orang bagi kekerasan kepada kita balas dengan kekerasan. Jangan. Kita lembut. Cuba tarik. Harus selalu kusnudon Pak, tak boleh sudon. Kena umpah secuplik lah, maknanya nafsu nak pula nanti jadi. Betul, kena jentik hati dia. Minta doa pada Allah. Kita ni, kita khabarlah kita Ustaz. DJ 4. Pernah tak kita orang marah? Kita doa ke orang tu. Pernah lah. Malam-malam. Doa. Kita angkat tangan. Ya Allah. Masya ada pada Allah. Ya Allah. Ampunlah dia. Ya Allah. Dia tak tahu. Dia melakukan sunatan. Dia melakukan dosa. Kita doa. Beri daya pada dia. Ada? Tak ada. Kebanyakan pada kita. Tak ada. Kita tengok doa dia. Kita tengah masuk dalam meeting masuk. Yang kau gerakam kenapa? Semoga semua mangsa dikurniakan tempat yang terbaik Nah, bersama Ustaz para Idris bin solihin Abdul dan Talib. ditempatkan di syurga yang tertinggi. Amin. Amin. Nah ternyata sahabat, jadi Ustadz Idris ini adalah semasa hidupnya beliau merupakan seorang ustadz yang rajin sedekah, selalu menjaga sholatnya dan rajin mengaji sahabat. Luar biasa sekali. Nah inilah kebiasaan-kebiasaan yang patut kita contoh bersama sahabat. Nah bagaimana Pak tadi dengan apa kata-kata yang perlu kita ambil hikmahnya tadi? Yang perlu kita ambil hikmahnya yaitu bahwa seseorang itu walaupun disakiti oleh orang sebagian pun juga kita harus tetap berbuat baik kembali kepada orang itu. Tidak membalas dengan kejahatan, tapi kejahatan kita balas dengan kebaikan. Sehingga kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah ya, jadi pahala ya. Jadi, nah betul apa yang dikatakan Pak tadi dari sahabat, begitu juga dengan Ustadz tadi. Jadi walaupun orang memperlakukan beliau tidak baik, tapi dia tidak mau membalasnya dengan hal yang sama sahabat. Melainkan beliau memohon kepada Allah agar orang yang memperlakukan kita itu diberikan hidayah, sehingga orang tersebut bisa kembali ke jalan yang benar ya, ke jalan yang benar. Dan setidaknya itu kita tidak boleh terlalu suudzon kepada orang ya Pak. Jadi kita harus berlaku husnudon ya, husnudon. Sekali lagi sahabat, saya dan Pak Tadi dari Indonesia turut berduka cita atas meninggalnya semua korban jatuhnya pesawat di Jalan Tol Elmina, Selangor sahabat. Semoga semua arwahnya diampunkan semua dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Untuk keluarga korban semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Terima kasih sudah menonton. Saya dan Pak Tadi mohon diri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.